Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi public speaking dan negosiasi yaitu Bapak Saiful Mukti Ali, MPD. Izinkan kelompok kami yaitu dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yaitu kami beranggotakan saya sendiri Novita dan rekan saya ada Sarmila dan yang ketiga itu ada Pak Budi. Di sini kami akan membahas tentang menerapkan macam-macam bentuk-bentuk komunikasi massa. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama, slide selanjutnya Pak Budi. Ya, yang akan kami bahas yang pertama itu tentang pengertian komunikasi massa, yang kedua bentuk-bentuk komunikasi massa, dan yang ketiga itu karakteristik komunikasi massa, dan keempat faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa, dan yang kelima itu ada efek komunikasi massa. Yang pertama pengertian komunikasi massa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu komunikasi massa itu komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication yang berasal dari bahasa Latin, yaitu communic. Communication yang berarti membuat sama, dan secara istilah komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator melalui media kepada komunikan yang menimbulkan efek agar komunikan dapat mengikuti dari komunikator. Massa adalah massa mengandung pengertian orang banyak. Mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Slide selanjutnya. Adapun di sini komunikasi massa itu artinya proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau menyebarkan kepada banyak publik. Organisasi-organisasi media ini yang menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu dari informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Jadi komunikasi massa atau mass communication juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Maka dari itu komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Definisi komunikasi massa yang paling umum yaitu cara penyampaian sebuah pesan yang sama kepada sejumlah besar orang atau banyaknya orang dalam waktu yang serempak melalui suatu media massa. Jadi komunikasi massa ini dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada, yaitu seperti media cetak, media elektronik, serta media online. Tidak ada batasan media dalam penggunaan komunikasi massa ini. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk komunikasi massa yang akan dijelaskan oleh Pak Budi. Dipersilahkan Pak Budi. Baik, Mbak Novita, terima kasih. Di slide berikutnya tentang bentuk-bentuk komunikasi massa. Ya, pada dasarnya bentuk-bentuk komunikasi massa ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama komunikasi verbal dan kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal biasanya dalam pemakaian menggunakan bahasa, baik itu lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada komunikasi non-verbal,
biasanya juga digunakan atau menggunakan dengan bahasa isyarat, bisa dengan bahasa diam. Itu dari Cangarak 2017 halaman 111. Berikutnya ini masih bentuk-bentuk komunikasi massa ya. Yang pertama ada media cetak. Jadi media cetak ini diantaranya seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, brosur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua media elektronik. Ada televisi. Di sana televisi itu saluran televisi terrestrial gitu ya, atau menggunakan kabel, bisa juga satelit, IPTV, dan platform streaming seperti Netflix, Amazon, Hulu, dan lain-lain. Dan juga masih media elektronik ini berupa radio, stasiun radio AM atau FM, atau radio internet, aplikasi radio online, dan lain-lain. Kemudian masih dalam bentuk komunikasi massa itu menggunakan media digital seperti internet, ada situs web, portal berita, blog, forum online, media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi mobile seperti aplikasi berita ya, berita online, kemudian aplikasi media sosial, aplikasi pesan instan, aplikasi berbagi video, dan lain-lain. Dan berikutnya media luar ruangan. Di antaranya ada papan reklame, spanduk, billboard, poster, papan iklan digital, dan lain-lain. Dan transportasi, ada iklan di kendaraan yang berada di bus atau kereta atau di taksi. Kemudian juga stiker yang tempel-tempel di dalam kendaraan, iklan di bandara, dan lain-lain. Dan yang terakhir nih, bentuk komunikasi massa, media alternatif, yang penggunaan media seperti hologram, drone, teknologi baru lainnya yang mungkin berkembang di masa depan. Nah, ini berikutnya ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama itu komunikasi terlembaga atau terstruktur. Ciri utamanya itu adalah komunikatornya. Wright berpendapat bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Dan jika ditinjau dari media yang digunakan dalam proses komunikasi ini, itu surat kabar misalnya, maka akan terjadi proses sebagai berikut. Komunikator akan membuat pesan atau informasi berupa artikel, pesan dalam artikel tersebut nanti menjadi ada dua kategori ya. Yang pertama itu kan keinginan komunikatornya sendiri, atau yang kedua permintaan media massa yang bersangkutan. Berikutnya yang kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditunjukkan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Pesan dalam komunikasi massa itu diantaranya yang pertama ada fakta, peristiwa, opini. Jadi pesan dalam komunikasi massa pun haruslah dikemas dengan menarik dan penting. Walaupun masih banyak artikel atau pesan informasi tersebut yang dikemas dari salah satu unsur saja, yaitu kalau tidak menarik, ya penting. Sehingga artikel yang menarik itu merupakan artikel yang dikemas dengan semenarik dan penting. Yang ketiga, komunikan.
anonim atau heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan yang bersifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda alias luas pemaknaan sifatnya. Namun seorang komunikator harus dapat mengerti sifat dan karakter pembacanya yang berperan sebagai komunikan. Dengan kata lain, komunikator pada media massa harusnya mengerti status dari pembacanya, entah pendidikannya, sikapnya, dan perilakunya, sehingga komunikator dapat menyampaikan pesan sesuai dengan sasarannya. Ini yang keempat, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itulah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Selain memiliki komunikan atau penerima pesan yang banyak, komunikasi massa juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki waktu yang serempak alias bersamaan dalam waktu tertentu. Ketika pesan disampaikan melalui media massa dalam bentuk artikel, hal ini dapat menguntungkan adanya jarak yang relatif jauh dan tidak terbatas antara komunikator dengan komunikannya. Yang kelima, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antar personal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan berkesan bebas, juga tanpa adanya karakteristik. Berbeda halnya dengan komunikasi massa yang memiliki karakteristik dan haruslah terstruktur, sehingga dalam komunikasi massa harus melibatkan isi yang berkualitas dan tidak memandang hubungan dengan komunikan. Itu sebabnya komunikasi massa selalu terdapat adanya propaganda alias sering mengundang kontroversial yang timbul dari masyarakat. Dan yang terakhir ini karakteristiknya adalah bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan disampaikan melalui media massa, sehingga terdapat perantara berupa media massa atau cetak. Dengan adanya perantara pesan tersebut, ini membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi massa, sebenarnya antara komunikator dengan komunikan yang berperan aktif. Namun keduanya tidak bisa berdialog atau berkomunikasi secara langsung, seperti yang terjadi pada proses komunikasi antar personal. Hal inilah yang membuat komunikasi massa ini bersifat satu arah. Ya, silakan moderator untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi massa itu yang akan dijelaskan oleh Mbak Sarmila. Dipersilakan. Saya lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi massa. Maaf, suaranya kurang kencang. Oh, kurang kencang ya. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, dipelajari apa saja yang dapat mempengaruhi reaksi komunikan atau halayak yang menjadi sasaran komunikasi. Secara umum, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reaksi halayak pada komunikasi massa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gender
usia atau jenis kelamin, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, usia, yaitu tingkat muda atau tuanya seseorang yang membaca pesan tadi. Dan yang ketiga, ada keyakinan individual, yaitu apa yang diyakini oleh seseorang individu. Yang keempat, ada kelompok sosial, yaitu di kelompok di atas apa individu itu berada. Yang kelima, ada kebutuhan individu atau hal-hal yang diinginkan oleh individu. Yang selanjutnya ada kesamaan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan yang dimiliki. Selanjutnya ada rasionalitas, yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika suatu pesan. Dan yang terakhir ada pengetahuan, yaitu sejauh apa individu memahami apa yang sedang dibicarakan. Slide selanjutnya. Ada efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa sebagaimana dikemukakan R. Stam and John Bowes dapat diartikan sebagai perubahan perilaku insan setelah diterpa pesan media massa. Jenis efek komunikasi massa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada efek utama. Efek utama yang terdiri atas terpaan, perhatian, serta pemahaman sangat terkait menggunakan media massa dan pesan yang disampaikan, terpaan media massa yang mengenai audiens, dan yang ketiga itu ketika menyampaikan program acara yang disiarkan televisi. Dan yang kedua ada efek sekunder. Efek sekunder yang terdiri atas perubahan tingkat kognitif dan perubahan sikap bisa dijelaskan bahwa pertama, efek ini lebih mendeskripsikan empiris konkret yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, uses and gratification merupakan salah satu bentuk efek sekunder terkait dengan pengukuran taraf kegunaan dan kepuasan audiens dalam memanfaatkan media massa. Dan yang ketiga ada fokus utama efek ini adalah tak hanya bagaimana media memengaruhi audiens, namun bagaimana audiens mereaksi pesan-pesan media. Selanjutnya, nah di sini ada terkait atau sejalan menggunakan jenis pengaruh komunikasi massa di atas. Stephen KP membagi efek kehadiran media massa menjadi 5, yaitu yang pertama ada efek ekonomi, yakni terkait dengan pertumbuhan berbagai perjuangan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media. Misalnya, kehadiran radio membuka lapangan kerja mirip penyiar, lalu peluang jasa periklanan, sampai penyediaan sarana promosi lagu atau kesempatan bagi para penyanyi. Nah, yang kedua ini ada efek sosial, yakni terkait dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa. Model kehadiran koran masuk desa atau KMD memudahkan pada mengakses informasi lewat berbagai program hiburan serta yang bernuansa informasi. Dan yang ketiga ada efek penjadwalan kegiatan sehari-hari. Pada hal ini, mengonsumsi media sebagai salah satu kewajiban yang diagendakan oleh audiens. Nah, yang keempat ada efek hilangnya perasaan tak nyaman. Contoh mendengarkan lagu di radio atau menonton konser secara live pada televisi bisa mengusur perasaan jenuh. Dan yang kelima, ada efek menumbuhkan perasaan eksklusif, model kecenderungan seseorang dalam menentukan atau mengonsumsi majalah. Misalnya, ibu-ibu lebih senang membaca majalah Kartini, Nova, dan Ayah Bunda, sementara anak-anak muda lebih senang membaca majalah beraliran remaja semisal majalah Hai, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Itulah pemaparan dari materi yang dapat kami sampaikan atau dijelaskan. Semoga materi yang telah kami jelaskan itu bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.